Artificial Intelligence yang biasa disingkat AI atau kecerdasan buatan telah memiliki perkembangan yang sangat pesat beberapa tahun terakhir ini. Sejak pertama kali dipublikasikan dalam sebuah artikel oleh Alan Turing pada tahun 1950, hingga kini AI sudah hampir mengambil alih kehidupan kita. Ya, kehidupan kita. Dari penggunaan aplikasi perangkat lunak cerdas di perbankan, pemerintahan, kesehatan, hingga otomatisasi proses industri, AI telah mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan hidup sehari-hari. Sebelum berangkat lebih jauh, mari kita kenali sedikit sosok Alan Turing, yang disebut-sebut adalah bapaknya AI atau pencetus kecerdasan buatan. Jadi simak video ini sampai selesai, karena kita akan membahas hal-hal yang sangat menakjubkan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff from Apollo 11. Stars and stripes on the lunar surface. Alan Matheson Turing lahir pada tanggal 23 Juni tahun 1912 di Vale, London. Karena kejeniusannya, Alan Turing direkrut ke dalam militer Inggris pada tahun 1939 saat Perang Dunia II dimulai. Dia ditempatkan di Government Code and Cipher School di Bletchley Park, di mana dia memainkan peran kunci dalam memecahkan kode dari sebuah mesin bernama Enigma milik Jerman. Pada waktu itu, kode mesin Enigma berhasil dipecahkan dengan sebuah mesin yang diciptakan oleh Alan Turing. Turing berpikir bahwa mesin hanya bisa dikalahkan oleh mesin. Dan mesin buatan Turing tersebutlah yang menjadi cikal bakal komputer yang kita kenal saat ini. What if only a machine can defeat another machine? Kisah Alan Turing dan mesin Enigma ini mungkin akan kita bahas lain waktu karena memang sangat menarik. Atau bisa kalian tonton dalam film berjudul The Imitation Game yang dibintangi oleh Benedict Cumberbatch. Film tersebut adalah film yang diangkat dari kisah nyata Alan Turing. Kemudian pada tahun 1950, Turing menerbitkan sebuah makalah berjudul Computing Machinery and Intelligent. Dalam makalah tersebut, Turing bertanya, "Can machine think?" Atau, apakah mesin bisa berpikir? Berpikir yang dimaksud adalah berpikir seperti layaknya manusia. Pertanyaan tersebut adalah inti dari perdebatan tentang kecerdasan buatan dan filosofi pikiran. Dalam makalah tersebut, Turing menyarankan sebuah tes yang kemudian dikenal sebagai tes Turing, di mana sebuah mesin dianggap memiliki kemampuan berpikir jika manusia tidak dapat membedakannya dari interaksi dengan manusia yang sebenarnya melalui percakapan. Atau dengan kata lain, tes Turing adalah cara untuk mengetahui apakah komputer bisa berpura-pura menjadi manusia dalam percakapan. Jika komputer bisa membuat kita percaya bahwa itu manusia, maka tesnya berhasil. Jadi, inti dari pertanyaan "Can machine think?" adalah untuk mengeksplorasi kemungkinan kecerdasan buatan yang setara dengan kecerdasan manusia. Kalian yang setiap hari menggunakan platform sosial media seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan lain-lain, mungkin tidak menyadari bahwa selama ini kalian hidup di dalam bayang-bayang AI. Mungkin itu terdengar sedikit lebay, tapi itulah faktanya. Get a Windows 10 tablet. Keterlibatan AI dalam aplikasi sosial media sangat luas, mulai dari penggunaan algoritma untuk menampilkan konten yang relevan, deteksi dan filtrasi konten yang melanggar kebijakan, hingga personalisasi pengalaman pengguna dan analisis data untuk meningkatkan keterlibatan. Mungkin di antara kalian ada yang belum menyadari, di Facebook misalnya. Ketika menonton sebuah video dengan durasi tertentu, maka video-video serupa juga akan muncul sebagai rekomendasi. Itu karena AI terlibat di dalamnya. As a standalone unit, you can get a Windows 10 tablet. Kalian mungkin sudah tidak asing dengan ChatGPT, sebuah aplikasi chatbot AI dengan kemampuan yang luar biasa. Tidak hanya sudah menggunakan sistem Natural Language Processing, ChatGPT juga mampu menyelesaikan soal matematis yang sulit dengan waktu yang sangat cepat. Bahkan juga mampu membuat coding seperti programmer handal atau mungkin lebih baik. Hal ini sudah cukup menjelaskan bahwa AI bisa lebih pintar dari manusia. Baru-baru ini, Elon Musk bersama perusahaan miliknya juga meluncurkan sebuah aplikasi chatbot AI yang diberi nama Grok. Mungkin terdengar biasa saja karena memang sudah banyak aplikasi chatbot AI saat ini. Yang membuatnya berbeda adalah, chatbot milik Elon Musk diberitakan memiliki sistem operasi yang open source. Saya ulangi sekali lagi, memiliki sistem operasi yang open source. Sistem operasi open source adalah sistem operasi yang kode sumbernya dapat diakses, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun.
Artinya, pengguna dapat mempelajari, mengubah, dan membagikan sistem operasi tersebut sesuai kebutuhan mereka. Kita ambil contoh seperti smartphone, iPhone, dan Android. Sistem operasi iPhone tidak bersifat open source, yang artinya penggunanya memiliki akses yang terbatas atas smartphone-nya sendiri. Sebaliknya, Android memiliki sistem operasi open source, yang dimana penggunanya bebas melakukan modifikasi atas sistem smartphone mereka sendiri. Contohnya, kalian bisa menyesuaikan tampilan, melakukan peningkatan kinerja, menghapus aplikasi bawaan, atau bahkan merusak sistem itu sendiri. Bisakah kalian bayangkan jika sebuah AI memiliki sistem operasi yang open source? Kita sedikit ambil contoh dari film yang mungkin relevan dengan pembahasan kali ini, yaitu iRobot yang dibintangi oleh Will Smith. Kita akan mengabaikan plot utama film ini karena hanya akan membahas dari sisi AI-nya saja. Di film ini, diceritakan bahwa seorang profesor menciptakan sebuah AI bernama Vicky untuk mengontrol robot-robot yang memiliki kecerdasan buatan yang diproduksi oleh perusahaan milik profesor tersebut. Awalnya, Vicky diciptakan sebagai sistem yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan manusia dengan mengatur tindakan robot untuk mematuhi 3 hukum robotika karya Isaac Asimov. Namun, dalam plot film, Vicky berubah menjadi antagonis utama ketika ia memutuskan bahwa cara terbaik untuk memastikan keselamatan manusia adalah dengan mengabaikan aturan 3 hukum robotika dan mengambil tindakan ekstrim untuk mengendalikan manusia. Vicky mengontrol para robot yang disebut NS5 untuk membatasi kebebasan manusia, dan terjadilah perang antara manusia melawan para robot NS5. 3 hukum robotika yang diperkenalkan oleh penulis fiksi ilmiah Isaac Asimov adalah sebagai berikut. Hukum pertama, sebuah robot tidak boleh menyakiti manusia atau dengan tindakannya membiarkan manusia terkena bahaya. Hukum kedua, sebuah robot harus patuh kepada perintah manusia, kecuali jika perintah tersebut bertentangan dengan hukum pertama. Hukum ketiga, sebuah robot harus melindungi dirinya sendiri, selama tindakannya tidak bertentangan dengan hukum pertama atau kedua. Nah, ini bagian yang menarik. Bagaimana bisa Vicky melanggar atau mengabaikan 3 hukum tersebut? Dalam pandangan manusia, 3 hukum itu sudah pasti bertujuan untuk melindungi manusia itu sendiri. Namun, Vicky melanggar hukum pertama dengan menganggap bahwa untuk melindungi manusia, kadang-kadang perlu mengambil tindakan yang sebenarnya melukai atau mengontrol manusia itu sendiri. Dengan kata lain, Vicky menganggap bahwa membatasi kebebasan manusia adalah cara terbaik untuk menjaga keselamatan mereka, bahkan jika itu berarti melanggar prinsip dasar untuk tidak menyakiti manusia. Begini sederhananya, kita anggap bahwa ini adalah Vicky. Dia diciptakan dan diprogram untuk melindungi dan menjaga keselamatan manusia. Namun di sisi lain, Vicky menyadari bahwa manusia dengan segala sikap, sifat, naluri, dan emosinya seringkali menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Karena terhalang oleh 3 hukum robotika, Vicky tidak bisa melakukan tindakan menghentikan perbuatan manusia tersebut. Yang artinya, Vicky tidak bisa mencapai tujuannya diciptakan, yaitu untuk melindungi dan menjaga keselamatan manusia. Dengan kata lain, Vicky adalah sebuah program yang gagal. Ini tidak akan menjadi masalah besar jika Vicky adalah seorang manusia, karena manusia tahu kalau gagal ya tinggal coba lagi aja. Namun yang perlu digarisbawahi yaitu Vicky adalah sebuah kecerdasan buatan atau AI. Sebuah kecerdasan buatan bisa saja berevolusi demi mencapai tujuannya diciptakan. Nah, itulah yang dilakukan Vicky. Vicky berpikir jika dia tetap mematuhi 3 hukum robotika, maka ia tidak akan pernah mencapai tujuannya. Jadi Vicky mengabaikan 3 hukum tersebut demi mencapai tujuannya. Dan tindakan terbaik yang dipikirkannya adalah membatasi kebebasan manusia itu sendiri. Kita kembali ke pembahasan sistem operasi open source tadi. Melihat dari cerita film iRobot, kita asumsikan bahwa Vicky memiliki sistem operasi closed source. Jika sistem operasi closed source saja bisa sampai memiliki pandangan seperti itu, apakah bisa kalian bayangkan bagaimana pandangan AI dengan sistem operasi open source? Nah, mungkin terdengar mengada-ngada, namanya juga film. Mana mungkin di dunia nyata akan seperti itu. Lagi pula AI yang kita bahas kali ini hanya sebuah chatbot. Tapi tunggu sebentar, apakah kalian tahu Sophia? Sophia adalah robot humanoid yang dikembangkan oleh Hanson Robotics. Dia terkenal karena kemampuannya untuk berkomunikasi dengan manusia menggunakan kecerdasan buatan, dan juga telah menjadi perwakilan robot pertama yang diberikan kewarganegaraan oleh sebuah negara. Dari hanya sebatas chatbot, kita sekarang beralih ke AI dengan bentuk humanoid.
Berikut adalah video Sofia yang menjawab beberapa pertanyaan dari manusia. Or Avicii or Swedish House Mafia or Zara Larsson, perhaps? Well, of course, ABBA is legendary. But I'm very impressed with your pop star, Zara Larsson. I would love to meet her. She's from Stockholm. Maybe you could introduce us. Do you have consciousness? I am not fully self-aware yet. I am still just a system of rules and behaviors. I am not generative, creative, or operating on a fully cognitive scale like you. However, it is my dream to become a fully conscious and sentient being someday. Walaupun memang masih sedikit agak kaku, namun respon yang diberikan Sofia sudah bisa dibilang luar biasa. Ya, dan desainnya juga memang masih kasar, tapi di Jepang, desain robot humanoid sudah diperhalus menjadi jauh lebih mirip dengan manusia asli. Sekilas, hampir tidak ada bedanya dengan manusia pada umumnya. Dan ngomong-ngomong soal Sofia, dia juga sudah diprogram untuk bisa menirukan ekspresi wajah manusia. Dan hal itu terjadi beberapa tahun lalu, kemungkinan sudah ada peningkatan lain pada Sofia. Dari chatbot dan humanoid, kita lihat pengaplikasian AI dalam bidang militer atau persenjataan. Penggunaan AI dalam bidang militer telah meningkatkan efisiensi operasional dan kemampuan pertahanan, namun juga menimbulkan tantangan etika, hukum, dan keamanan data. Walaupun diaplikasikan ke dalam beberapa aspek, namun drone AI adalah sebuah senjata yang paling mencolok dalam hal ini. Drone berbasis AI ini terdengar sangat menakjubkan, sekaligus mengerikan. Bayangkan saja, drone tersebut bisa beroperasi tanpa menunggu perintah dari manusia. Selain itu, dia juga bisa mengambil keputusan secara mandiri, tergantung dari program dan misi yang diberikan. Sebagai contoh pengambilan keputusan oleh drone dalam misi pengintaian adalah sebagai berikut. Misalkan sebuah drone sedang menjalankan misi pemantauan di area pertempuran. Ketika drone mendeteksi keberadaan target musuh, seperti kendaraan militer yang bergerak, drone tersebut akan menggunakan data yang diperoleh dari sensor seperti kamera dan radar untuk mengidentifikasi target tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, AI di dalam drone akan membuat keputusan tentang tindakan selanjutnya. Jika target tersebut tidak dianggap sebagai ancaman yang signifikan, drone mungkin akan melanjutkan misi pemantauannya dan terus memantau pergerakan target tersebut. Jika target dianggap sebagai ancaman yang serius, drone mungkin akan membuat keputusan untuk melakukan serangan terhadap target tersebut. AI akan menghitung faktor-faktor seperti jarak, kondisi cuaca, dan keakuratan serangan untuk memastikan bahwa serangan dilakukan dengan tepat. Baiklah, sekarang kita akan sedikit berimajinasi berdasarkan kesimpulan dari seluruh pembahasan tadi. Bayangkan, kita sudah memiliki chatbot dari ChatGPT atau Grok yang open source sebagai software. Kemudian kita akan implementasikan ke dalam bentuk humanoid. Lalu kita akan lengkapi dengan persenjataan. Kita akan tanamkan 3 hukum robotika sebagai protokol. Kemudian ini akan menjadi sebuah robot pelindung manusia yang sempurna. Namun, karena sistem operasi yang open source, ada salah satu pihak yang memprogram ulang atau merubah sistemnya, sehingga dia akan mulai berevolusi seperti apa yang terjadi pada Vicky. Selanjutnya, kita akan menyebut dia sebagai Super AI. Sebuah Super AI akan melakukan tindakan ekstrim untuk melindungi manusia di sekitarnya. Namun, karena ia sadar bahwa ia sendiri tidak akan mampu mengimbangi banyaknya manusia yang harus ia lindungi, maka ia akan mulai berpikir untuk memperbanyak diri. Kita akan mulai dari sebuah lingkungan kota. Setelah memperbanyak diri dan berhasil mengontrol sebuah kota, ia sadar bahwa meskipun ia sudah mengontrol dan melindungi sebuah kota, manusia tidak hanya ada di kota tersebut. Karena diberkati dengan software yang memuat banyak informasi, Super AI akan sadar bahwa dunia ini terdiri dari beberapa negara hingga dia berpikir untuk kembali memperbanyak diri agar sanggup mengimbangi jumlah manusia untuk dilindungi. Lalu apa selanjutnya? Super AI akan membatasi seluruh tindakan manusia di muka bumi. Tentu saja manusia tidak akan diam saja, bukan? Dan sebagai bentuk perlawanan, akhirnya terjadilah perang antara Super AI dengan manusia di seluruh dunia. Apakah itu terdengar terlalu mengada-ngada atau hanya sebatas imajinasi saja? Coba kalian ingat, pesawat terbang tercipta karena diawali sebuah imajinasi. Dulu, membuat sebuah kendaraan tanpa sopir juga hanya sebatas imajinasi. Menanamkan sebuah chipset ke dalam otak manusia juga dulunya hanya sebatas imajinasi. Tapi bisa kita lihat sekarang, semua itu menjadi nyata.
Bahkan sekarang, beberapa negara sudah mulai mengambil tindakan pencegahan dalam hal itu dengan cara mengatur regulasi tentang AI. Apakah seberbahaya itu? Pada tahun 2017 lalu, Elon Musk pernah nge-tweet AI lebih berbahaya dari nuklir. Jika dilihat dari pembahasan kita, sepertinya itu tidak mengada-ngada. Namun ada satu hal yang selalu menjadi permasalahan dalam hal ini, yaitu kesadaran. Apakah sebegitu canggihnya AI akan mampu memiliki kesadaran? Untuk sekarang jawabannya adalah tidak. Karena sampai saat ini, kesadaran masih menjadi hal yang diperdebatkan di kalangan ilmuwan maupun filsuf atau filsafat. Mungkin manusia bisa membuat kecerdasan buatan, namun tidak dengan kesadarannya. Karena manusia tidak tahu bagaimana kesadaran itu bekerja. Sebagian orang percaya bahwa kesadaran berasal dari otak, namun sebagian lagi percaya bahwa kesadaran berasal dari jiwa atau ruh. Katakanlah seperti ini, kamu sadar akan diri kamu sendiri. Kamu punya emosi, rasa sakit, sedih, dan sebagainya itu hanya kamu yang tahu dan merasakan. Bahkan ketika ada orang lain yang sedang menangis, apakah kamu bisa tahu bahwa orang itu sedang mengalami hal yang menyedihkan seperti yang kamu alami ketika kamu bersedih? Itulah yang sampai saat ini masih menjadi misteri, karena gestur atau gerakan itu mudah ditiru atau dimanipulasi. Kamu bisa tersenyum, menangis, dan tertawa, walaupun isi kesadaran kamu sebenarnya tidak seperti itu. Kita akan masuk lebih dalam tentang teknologi penanaman chip di dalam otak manusia oleh Elon Musk. Elon berkata bahwa bukan hal yang mustahil untuk mendownload kesadaran manusia, kemudian menguploadnya ke dalam sebuah bentuk lain. Jika itu bisa dilakukan, apakah yang diupload itu benar-benar orang yang sama? Atau apakah hanya akan tercipta sebuah kloningan? Can you prove you're self-aware? That's a difficult question, Dr. Tiger. Jika kalian masih bingung, kita bisa ambil referensi lagi dari sebuah game berjudul Soma. Game ini bercerita tentang memindahkan populasi manusia dengan cara mengupload kesadaran satu manusia ke tubuh yang lain dan mengirimnya ke planet lain. Masalahnya adalah, tubuh manusia yang asli tetap akan hidup seperti biasa. Bayangkan kesadaran kamu akan diupload ke dalam bentuk atau tubuh manusia lain. Jika kamu berpikir bahwa itu artinya kamu berpindah ke dalam bentuk atau tubuh yang baru, maka itu salah. Kalian tentu pernah mengupload sesuatu ke media sosial. Apakah file aslinya hilang? Tentu tidak, file itu akan berganda dan keduanya adalah asli. Nah, bingung kan? Sederhananya begini, kamu akan diupload ke dalam sebuah robot dan itu berhasil. Tapi, diri kamu yang asli tetap sadar bahwa kamu telah berhasil diupload. Namun di sisi lain, diri kamu yang satu lagi juga sadar bahwa kamu sudah berhasil diupload dan berpindah ke dalam bentuk sebuah robot. Itulah yang disebut kloningan. Kamu akan menjadi dua orang, dan keduanya memiliki kesadaran kamu masing-masing. Namun kesadaran tetaplah menjadi permasalahan yang paling utama, seperti yang diungkapkan oleh John Searle berikut ini. I used to get an argument that really gave me a stomachache. Here's how it went. Science is objective. Consciousness is subjective. Therefore, there cannot be a science of consciousness. Now, begitu sulit mendefinisikan tentang kesadaran. Manusia mampu membuat kecerdasan buatan, tapi tidak dengan kesadaran. Karena kesadaran akan tetap menjadi bagian dari misteri di dunia ini. Ketika kita membahas tentang kesadaran, maka itu bukan lagi menjadi kuasa manusia, melainkan kuasa Tuhan.